Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman dan juga para penonton yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus yang saya hormati Bapak Aryan sebagai dosen pengampu mata kuliah multimedia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa Arab. Saya Narapranata Deviona, NIM 2219083 dari kelas PBA 6C. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pembagian kata dalam bahasa Arab. Pembagian kata di dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama ada namanya isim, ya. Yang pertama isim atau yang lebih kita kenal dalam bahasa Indonesia kata benda, ya. Isim kata benda. Kedua fi'il. Fi'il itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja. Dan yang ketiga namanya huruf. Huruf itu apa? Kata hubung, ya. Huruf kata hubung. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, isim. Isim kata benda. Ya, jadi semua kata ya terkait dengan benda. Ada secara garis besar isim itu terbagi 2. Pertama isim nakirah, kedua isim ma'rifah. Apa bedanya? Isim nakirah itu adalah isim yang secara umum. Contoh, kitabun, masjidun. Kitabun apa artinya? Buku, tapi belum jelas bukunya. Kemudian masjidun, masjid, tapi nggak jelas masjidnya. Jadi intinya apa? Tanwin berarti dia isim nakirah. Yang kedua itu adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah ini adalah sudah khusus. Kalau isim nakirah tadi umum, isim nakirah ini sudah khusus. Ada 6 penyebabnya, ya, ada 6. Pertama, alif lam, diawali alif lam. Contoh, al-kitabu, sebuah buku. Kalau tadi kitabun tadi artinya buku umum, ya. Tapi kalau al-kitabu artinya sebuah buku. Sudah mulai jelas. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah isim alam, ya. Semua isim alam. Kemudian isim alam itu apa? Kata nama orang, ya. Nama. Isim alam itu nama. Bisa jadi nama orang, nama tempat. Nah, itu termasuk isim ma'rifah. Contoh, isim alam misalnya nama saya Nara. Apalagi Zaidun, Fatimatun. Ya, seperti itu. Walaupun dia tanwin, tapi udah jelas siapanya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua nama tempat. Contoh, Bukit Tinggi, Sumatera Gharbiyah, Indonesia. Itu udah jelas tempatnya.
maka dia disebut dengan isim alam, isim ma'rifah. Ya, khusus. Kemudian penyebab ketiga isim ma'rifah itu adalah mudhaf 'alal ma'rifah, disandarkan kepada ma'rifah. Dia isim nakirah, tapi karena disandarkan kepada isim ma'rifah, jadi ma'rifah dia. Contoh, kitabi. Kitabi. Asal katanya kan kitabun ditambah dengan ya kan? Jadi kitabi, buku saya. Kitabun itu dia isim nakirah ditambah dengan ya, jadinya kitabi, buku saya. Kitabun isim nakirah, ya itu isim ma'rifah. Maka jadilah mereka itu mudhaf 'alal ma'rifah, hukumnya isim ma'rifah. Kemudian yang keempat apa lagi? Yang keempat isim dhamir. Isim dhamir ada dua. Ada isim dhamir muttasil, ada isim dhamir munfasil. Di segmen selanjutnya saya akan jelaskan. Isim dhamir muttasil, isim dhamir munfasil. Kemudian yang kelima adalah isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Kata tunjuk. Contoh, ya, ada kata tunjuk itu ada beberapa buah, ya, ada 5. Pertama, hadza. Di sini itu untuk muzakkar. Hadhihi itu untuk muannas, artinya juga di sini. Itu lagi untuk yang di sana ya, itu. Zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannasnya. Kemudian untuk jamaknya haula, itu jamaknya. Oke, itu untuk isim isyarah. Kemudian yang kelima, penyebab isim ma'rifah itu adalah isim mausul. Yang keenam ya, isim mausul. Isim mausul itu apa? Terbagi atas 4 ya. Pertama allazi untuk laki-laki, yang artinya ya. Kemudian allazina untuk jamaknya. Kemudian allati untuk yang muannas, allatina untuk jamaknya. Oke, ini mengenai isim dan pembagian isim. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah fi'il. Sebagaimana kita tahu tadi, fi'il itu adalah kata kerja. Kata kerja. Kata kerja ini banyak macamnya. Namun di kesempatan ini saya akan menjelaskan pembagian kata kerja berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, kata kerja ini terbagi 3. Pertama, namanya kata kerja atau fi'il madhi. Kedua, namanya fi'lul mudhari'. Ketiga, namanya fi'lul amr. Kita bahas satu-satu. Pertama, fi'lul madhi. Fi'lul madhi itu adalah kata kerja, ya, kata kerja masa lampau telah terjadi. Ada 14 wazan. Kita coba. Ya, kita coba ya. Saya menggunakan metode tangan, ya. Jari kelingking dan jari manis itu merupakan ghaib, orang ketiga. Kemudian 2 ini mukhatab, orang kedua. Dan ini jempol mutakallim atau orang pertama pembicara. Kita coba dengan wazan fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Sedikit juga untuk yang di bawah ini, nih, yang ruas pertama itu namanya mufrad. Untuk ruas yang kedua itu namanya musanna. Dan untuk ruas yang ketiga yang di atas itu namanya jamak, lebih dari 3. Jadi mufrad ini 1 orang, musanna itu 2 orang, dan jamak itu lebih dari 2. Kemudian untuk jempol ini namanya mutakallim wahada. Mutakallim wahada 1 orang tunggal. Kemudian ini mutakallim ma'a ghairihi. Ini untuk apa juga, tunggal tapi banyak. Kami. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi itu tasrif untuk fi'lul madhi. Kata kerja masa lampau. Kita masuk yang kedua. Yang kedua, kata kerja masa sekarang ya, fi'lul mudhari'.
kata kerja sekarang dan akan datang, ya, masa depan ya maksudnya. Ada 14 wazan juga. 14 wazan. Apa perbedaannya dengan fi'lul madhi? Fi'lul mudhari itu terdapat huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Yang 5. Ana itu alif, ya, nun, ya, ta. 4 ya, bukan 5, 4 ya. Maaf. Ana itu alif, nun, ya, ta. Ada 4 ini di awalnya. Ya. Jadi ada 14 tasrif, kita coba. Ya, kita coba. Kita mulai dari sini. Dari ghaib. Wazan fa'ala. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Kita masuk mukhatab. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Kemudian kita jelaskan juga sedikit. Ini ghaib, apa bedanya dengan ini? Yang ini yang kelingking ghaib untuk muzakkar, yang jari manis ghaib untuk muannas. Ini sama, mukhatab untuk muzakkar, ini mukhatab untuk muannas. Dan ini sama, ada sama, mau muzakkar mau muannas sama. Seperti itu. 14 tasrif juga. Oke, mungkin itu pembahasan untuk fi'lul mudhari'. Kita lanjut pembahasan yang ketiga. Yang ketiga adalah fi'lul amr. Apa itu artinya fi'lul amr? Fi'lul amr adalah kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Berarti dari orang pertama ke orang kedua. Makanya kata kerja perintah ini hanya ada di 6 wazan. 6 wazan saja. Yaitu di mukhatab. Mukhatab. Apa itu? Kita coba tasrifkan dengan wazan fa'ala juga. Kita coba. Mulai dari sini dulu. If'al, ya. If'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Ya, kita coba bahas. If'al, kerjakanlah. If'al. Kemudian if'ala. Kalau if'al tadi kerjakanlah oleh kamu laki-laki, satu orang laki-laki. If'ala, kerjakanlah dua orang laki-laki. If'alu, kerjakan oleh kalian, banyak ya laki-laki. If'ali, kerjakanlah oleh kamu perempuan. If'ala, kerjakan oleh kamu dua orang perempuan. If'alna, kerjakan oleh kalian perempuan. Itu untuk fi'lul amr. Itu materi kita tentang fi'il. Kemudian materi kita pembagian kata yang ketiga adalah huruf. Huruf adalah kata hubung. Ketika dia sendiri, dia tidak ada arti. Namun ketika dia berada di awal kata, baik itu isim ataupun fi'il, baru dia memiliki arti. Isim itu ada banyak, huruf itu ada banyak. Ada huruf jazam, ada huruf nasab, ada huruf jar, dan banyak huruf-huruf yang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang huruf jar. Huruf jar itu ada 9. Ada 9 huruf jar, 9. Pertama, min. Min itu biasanya orang artikan dari, ya. Kedua, ila. Biasanya orang artikan ke. Kemudian an. An itu sama juga, dari juga, namun posisinya beda penempatannya. Kemudian yang keempat, ala. Ala itu atas, ya. Kemudian yang kelima, fi. Fi itu di dalam, ya. Kemudian yang keenam, rubba. 7, ba, ya, bi, ya, biasanya bi dengan yang ke-8 kaf. Kemudian yang ke-9 lam. Kaf itu seperti lam itu dengan. Biasanya jika ada huruf jar di depan kata, biasanya untuk isim, ya, isim yang bisa diawali oleh huruf jar, maka harkat akhirnya harus majrur atau kasrah. Contoh, ilal baiti, ilal baiti, ke rumahku.
ilal baiti. Contoh atau yang lain, fil masjidi. Fil masjidi. Dan juga harus katanya itu harus isim ma'rifah, tidak bisa isim nakirah. Harus ma'rifah. Itu pembahasan kita mengenai huruf. Kita lanjut pembahasan kita mengenai jumlah. Apa itu jumlah? Jumlah itu artinya kalimat. Jadi kalimat dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Ya, dalam bahasa Arab jumlah. Di dalam bahasa Arab jumlah itu ada dua. Kalimat itu terbagi dua macam. Pertama namanya jumlah ismiyah, kedua namanya jumlah fi'liyah. Apa bedanya? Kita bahas satu-satu. Pertama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah atau kalimat yang diawali oleh isim. Ya, pola kalimatnya bagaimana? Pola kalimatnya itu adalah mubtada dan khabar. Mubtada, khabar. Contoh ya. Ana talibun. Ana talibun. Saya seorang siswa atau saya seorang mahasiswa. Ana di sini sebagai mubtada. Talibun itu sebagai khabar. Saya mahasiswa. Ya, saya mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah yang diawali oleh fi'il. Jumlah yang diawali oleh fi'il. Bagaimana polanya? Polanya itu adalah fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Contoh, yazhabu Ahmad ilal masjidi. Yazhabu Ahmad ilal masjidi. Yazhabu di sini sebagai fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Wazannya di mana? Di sini. Ghaib mufrad. Ya, ghaib orang ketiga, mufrad tunggal. Yadhabu Ahmad. Ahmad di sini sebagai fa'il atau pelaku. Jadi telah pergi. Yadhabu telah pergi Ahmad, si Ahmad, ilal masjidi, ke masjid. Ila itu sebagai huruf jar. Kemudian al-masjidi itu sebagai majrur. Ilal masjidi itu adalah maf'ulun bih. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Oke. Selesai pembahasan kita mengenai jumlah. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kata ganti tadi, ya, mengenai isim dhamir. Isim dhamir. Isim dhamir itu terbagi dua. Ada namanya isim dhamir muttasil, kemudian isim dhamir munfasil. Kita bahas. Pertama isim dhamir muttasil. Muttasil itu artinya bersambung. Jadi isim dhamir kata ganti yang bersambung. Ada 14 tasrif juga. Ya, ada 14 tasrif juga. Kita coba. Pertama ini. Ya, sama ya. Sama aturannya. Ini ghaib, ini mukhatab, ini mutakallim. Kita mulai. Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. Yana. Itu 14 tasrif untuk isim dhamir muttasil. Dia harus disambungkan atau harus berangkai dengan isim. Contoh, kitabi. Kitabun tadi sebagai isim nakirah, ya tadi sebagai isim ma'rifah. Jadi mudhaf ilal ma'rifah. Nah, seperti itu. Kitabi. Yang lain, kitabuhu, bukunya. Nya siapa? Nya laki-laki, satu orang. Kitabuha, bukunya perempuan, tunggal. Kalau kitabuhum, bukunya mereka
kita buki. Bukumu perempuan, kita buka laki-laki, ki perempuan, kalau ka laki-laki. Kemudian kita bukum, kum untuk kita, buku kalian laki-laki, kita bukunna, buku kalian perempuan. Kemudian kitabi tadi buku saya, kitabna, kitabi kitabana, kitabana, ya buku kami. Itu untuk isim dhamir muttasil, untuk yang bersambung. Yang kedua, baik, kita masuk ke pembahasan isim dhamir munfasil. Isim dhamir kata ganti, munfasil itu artinya tidak bersambung. Ada 14 tasrif juga, kita coba. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Itu 14 tasrif untuk isim dhamir munfasil. Ya, contoh. Kita cobakan. Huwa talibun. Huwa talibun. Dia seorang pelajar. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Jadi dalam kalimat seperti yang kita tahu tadi, jumlah ismiyah mubtada harus mengikut kepada khobar. Mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad. Mubtadanya musanna, khobarnya musanna. Mubtadanya jamak, musannanya juga jamak. Makanya hiya talibatun. Hiya di sini sebagai muannas, talibatun juga muannas. Makanya hiya talibatun. Kalau apa? Hum. Kita pakai dhamir hum. Hum tullabu. Hum tullabu. Ya, mereka adalah seorang pelajar. Mereka adalah pelajar. Mereka adalah pelajar-pelajar. Kita pakai contoh yang lain. Anta talibun. Kamu seorang pelajar. Anti talibatun. Kamu seorang pelajar perempuan. Antum tullabu. Kemudian kita pakai ana. Ana talibun. Nahnu tullabun. Nahnu tullab. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai pembagian kata dalam bahasa Arab, kemudian pembagian kalimat dalam bahasa Arab, dan juga mengenai kata ganti. Semoga bermanfaat. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, klik tombol lonceng, kemudian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita bisa berkarya lebih lanjut. Dan juga saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.